Sepasang suami istri Jerman tampak gelisah memandangi kerumunan, satu-satu penumpang keluar dari gerbang kedatangan, namun putri mereka tak kunjung terlihat. Seorang wanita bertubuh tegap dan anggun tersenyum, berjalan cepat ke arah mereka, namun pandangan pasangan itu langsung melewatinya. Frida terpaku di tempat, matanya langsung memerah. Kedua orang tua kandungnya hanya berjarak 3 langkah, namun sama sekali tidak mengenali putri mereka sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 1 tahun ini, semuanya bermula setahun yang lalu di kamar itu. Saat itu Frida bahkan tidak bisa membuka pintu. Kamarnya di pinggiran kota Munich, di rumah putih 2 lantai keluarga Zafman, bunga mawar bermekaran di halaman, namun tirai di kamar terdalam di lantai 2 selalu tertutup rapat. Kamar itu gelap gulita, meja penuh dengan bungkus biskuit dan kaleng nol, pakaian kotor berserakan di lantai. Udara di ruangan itu terasa lembab dan berbau apek. Frida meringkuk di balik selimut, tidak bergerak sedikit pun. Sudah 3 bulan lamanya, Frida yang berusia 28 tahun. Setiap hari bangun hanya untuk menatap langit-langit, bermain ponsel, makan camilan, lalu kembali terlelap. Hari demi hari berlalu, tanpa perubahan. Tirai jendela kamar tak pernah terbuka. Seperti apa cahaya matahari itu? Frida hampir melupakannya. Setiap pagi pukul 8, Renate akan naik ke lantai atas, mengetuk pintu 3 kali dengan lembut. "Selamat pagi, Frida. Bangunlah dan makan sesuatu." Di balik pintu, hanya ada keheningan panjang. Renate menunggu beberapa menit, menghela nafas, meletakkan roti dan jus di atas nampan di depan pintu, lalu perlahan menuruni tangga. Saat malam tiba, nampan itu masih utuh. Renate membungkuk mengambilnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pemandangan seperti ini telah berulang lebih dari 90 hari. Saat 2 tahun sebelumnya, hidup Frida benar-benar berbeda. Ia adalah mahasiswa tingkat 3, jurusan organ di Universitas Munich. Meskipun nilainya bukan yang terbaik, ia selalu stabil. Setiap hari ia masuk kelas tepat waktu, mengerjakan laporan dengan serius. Di mata teman-temannya, ia adalah gadis yang pendiam, tenang dan dapat diandalkan, namun tidak ada yang tahu bahwa Frida sudah hampir tidak sanggup bertahan. Sejak kecil, didikan Rolf dan Renate sangat ketat. Dulu saat ujian ia mendapat peringkat kedua, Frida dengan gembira berlari pulang. Rolf meliriknya dan mengerutkan kening. "Siapa yang mendapat peringkat pertama?" Kalimat itu seperti air dingin. Senyum Frida langsung membeku di wajahnya. Saat SMP, Frida ikut serta dalam pameran sains, dan karyanya mendapat penghargaan prestasi yang baik. Renate hanya berkata datar, "Prestasi yang baik saja." Lain kali usahakan peringkat pertama. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, selalu tidak cukup baik, selalu kurang sedikit. Frida tidak pernah berani berhenti. Karena jika ia berhenti, ia akan mengecewakan orang tuanya. Jadi ia belajar dengan giat ujian mati-matian, menukarkan nilainya dengan pengakuan dari orang tuanya. Namun di universitas semuanya berbeda. Mata kuliah semakin sulit, teman-teman di sekelilingnya sudah mulai magang dan bersiap mencari pekerjaan. Frida bahkan tidak bisa melihat arah masa depannya. Di kelas ketika semua orang membahas rencana karir, Frida hanya bisa menunduk, tidak bisa ikut bicara. Ujian tengah semester tidak lulus. Laporan di akhir tidak sempat diserahkan. Komentar para profesor semakin keras. Frida tidak berani menceritakan kepada siapapun. Hanya bisa menelan semua tekanan sendirian. Setiap hari ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tersenyum kepada semua orang. Tetapi saat kembali ke asrama, ia seperti balon yang kehabisan udara. Setiap malam, ia berbaring di tempat tidur asrama, menatap langit-langit dan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya kulakukan? Kepercayaan dirinya seperti pasir yang mengalir dari sela-sela jari. Pada akhirnya, bahkan masuk kelas pun terasa menyiksa. Melihat buku pelajaran membuatnya mual, mendengar ceramah membuatnya gemetar. Pada akhir semester ganjil tahun ketiga, Frida membuat keputusan mengambil cuti. Malam itu saat memberitahu orang tuanya, Frida berdiri di tengah ruang tamu menunduk. "Aku memutuskan untuk cuti." Suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Ralf meletakkan cangkir kopinya, tidak marah atau bertanya langsung. Ia berdiri dalam diam, berjalan ke ruang kerja dan menutup pintu. Suara pintu yang tertutup itu terdengar sangat menusuk. Renate duduk di sofa, air mata mengalir tanpa suara di pipinya. Malam itu seluruh rumah sunyi mencekam. Frida bersembunyi di kamarnya. Kami mengunci pintu sejak hari itu. Ia tidak pernah membukanya lagi. Siang hari ia tidur, malam hari memesan makanan. Buku pelajaran yang sudah usang menumpuk di sudut. Berdebu. Kadang-kadang Renate mencoba berbicara dengan Frida,
Tetapi Frida hanya menjawab, "Aku ingin istirahat sebentar lagi, namun alasan sebenarnya adalah ketakutan akan masa depan yang tidak jelas. Ketakutan yang membuat Frida menyerah pada semua usaha. Rolf tidak lagi berinisiatif bicara. Saat sarapan melihat Frida tidak turun, ia hanya berkata sudahlah, dan kembali membaca koran. Renate tetap setiap hari mengetuk pintu Frida. Ayo keluar jalan-jalan, cuaca hari ini bagus sekali. Tapi yang menjawab Renate selalu keheningan, atmosfer di rumah semakin berat, 3 orang tinggal di bawah satu atap, tetapi seperti 3 orang asing yang tidak saling bertegur sapa. Keheningan menjadi satu-satunya suara di rumah keluarga. Zafman di luar jendela musim semi di Munich tiba. Bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau. Namun di dunia Frida tidak ada cahaya. Hidupnya yang berusia 28 tahun seolah telah mencapai batasnya. Tepat ketika segalanya terhenti, perubahan datang secara tak terduga. Kaja kakak Frida 312 tahun lalu meninggalkan Jerman dan pergi ke Indonesia, mengajar bahasa Jerman di sebuah pusat bahasa. Di Jakarta kali ini ia pulang ke Munich untuk menjenguk keluarganya di Bandara Kaca melihat orang tuanya. Sudut mata Renate bertambah kerutan, dan rambut Rolf juga memutih banyak. Keduanya tampak jauh lebih kurus dan lesu dibandingkan 2 tahun lalu. Begitu masuk mobil, Kaja langsung bertanya, "Bagaimana keadaan Frida sekarang?" Ekspresi Renate langsung meredup. Sudah 3 bulan dia tidak keluar kamar aku. Setiap hari mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Rolf memegang setir. Diam 1000 basah udara di dalam mobil. Begitu berat hingga menyesakkan nafas, Kaja menggenggam erat pegangan tangan adiknya, yang diingatnya selalu pendiam, namun serius dalam segala hal, tidak pernah membuat orang khawatir. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Hati Kaja terasa sakit setibanya di rumah. Kaja meletakkan kopernya dan langsung menuju lantai 2. Ia berdiri di depan pintu kamar Frida, menarik nafas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu dengan lembut. "Frida, ini aku, Kaja." Kamar itu sunyi untuk waktu yang sangat lama. Saat Kaja hampir menyerah, terdengar suara kunci pintu berputar. Pintu perlahan terbuka. Frida berdiri di balik pintu dengan kepala tertunduk, matanya bengkak, wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Tanpa semangat sedikit pun, 2 tahun tidak bertemu, adiknya tampak seperti orang lain. Hati Kaja mencelos, namun Kaja tidak menunjukkan ekspresinya. Ia hanya tersenyum dan berkata dengan lembut, "Sudah lama tidak bertemu adikku." Kaja masuk ke kamar dan duduk. Ia tak mengkritik sampah yang berserakan di lantai, juga tidak menyalahkan Frida yang malas. Ia hanya mengulurkan tangan dan menggenggam tangan. "Frida, pasti sangat sulit bagimu selama ini ya." Hanya kalimat sederhana itu. Air mata Frida yang tertahan selama 3 bulan langsung tumpah semua. Rasa sakit hati dan rasa bersalah yang terpendam mengalir deras seperti banjir kakak. "Aku tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik." Suara Frida terus bergetar. "Kuliah tidak selesai, ayah juga kecewa padaku. Aku tidak tahu apa gunanya aku hidup." Kaja tidak terburu-buru menghibur. Ia menunggu Frida selesai menangis, lalu dengan lembut menyeka air mata di wajah adiknya, dan perlahan berkata, "Frida, kamu tidak gagal, kamu hanya tersesat." Sementara suara Kaja sangat lembut namun tegas, Frida mengangkat kepalanya menatap mata kakaknya. Di mata itu tidak ada kekecewaan, hanya rasa iba. Kaja mulai menceritakan kehidupannya di Indonesia. Saat pertama kali tiba di Indonesia, aku juga sangat kacau, bahasa yang berbeda, budaya yang sama sekali lain. Setiap malam aku bersembunyi di kamar dan menangis. Tapi justru di Indonesia aku menemukan diriku yang baru. Mengganti kelingakungan akan membuatmu. Melihat berbagai kemungkinan yang berbeda, Frida mendengarkan dengan tenang. Saat Kaja berbicara, matanya berbinar-binar. Itu adalah ekspresi yang sudah lama tidak dilihat Frida, penuh vitalitas, penuh kepercayaan diri. Sangat kontras dengan dirinya yang putus asa saat ini. "Bagaimana kalau kamu datang ke Indonesia?" Untuk sementara waktu, Kaja menatap mata Frida. "Hanya sebulan saja mengganti lingkungan. Kalau tidak cocok, kamu bisa langsung kembali." Frida segera menggelengkan kepala. "Aku hanya bisa berbahasa Jerman. Apa yang bisa kulakukan di sana?" Katia menggenggam erat tangan adiknya. "Bahasa bukan masalah. Ada aku, bahkan jika itu hanya untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa terus seperti ini." Malam itu Frida tidak bisa tidur, pergi ke tempat asing. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Namun hari-hari yang ia jalani saat ini lebih mencekik. Setiap hari menghadapi punggung orang tuanya yang diam, lebih menyakitkan daripada pergi kemanapun. Setelah meragu selama 3 hari, Frida akhirnya berkata, 1 bulan aku hanya akan pergi." 1 bulan Renate dan Rolf awalnya tidak setuju. Namun melihat putri mereka terkurung di kamar selama 3 bulan,
Setiap kemungkinan perubahan patut dicoba. Akhirnya, keduanya saling memandang dan mengangguk setuju. Rolf berkata singkat, "Hati-hati cepat pulang," suaranya berat, tetapi menyembunyikan kekhawatiran. Renate memeluk Frida, matanya memerah. Jika lelah pulanglah, jangan memaksakan diri." Malam sebelum keberangkatan, Frida berjalan ke jendela dan membuka tirai. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia melihat dunia luar, langit malam unik, penuh bintang, tetapi pemandangan itu tidak lagi bisa menghibur hati. Frida yang nol namun juga ada secercah harapan. Setidaknya tidak akan lebih buruk dari sekarang, kan? Frida memejamkan mata berkata pada dirinya sendiri, "Kali ini harus ada yang berbeda." Pesawat mendarat di Bandara Internasional. Soekarno-Hatta Jakarta, pintu pesawat terbuka. Udara lembab menerpa wajahnya. Frida menyeret kopernya berjalan ke aula kedatangan. Di mana-mana ada tulisan bahasa Indonesia yang tidak ia mengerti. Telinganya hanya mendengar bahasa yang asing. Bahkan aroma udaranya pun sama sekali berbeda dari Munich. Katja dengan cekatan membawa Frida naik kereta. Carol menuju Jakarta sekitar 1 jam perjalanan. Frida mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Di dalam kereta KRL, gerbongnya cukup sunyi. Frida diam-diam mengamati penumpang di sekitarnya. Ada yang bermain ponsel, ada yang memejamkan mata beristirahat. Sesekali terdengar percakapan dalam bahasa Indonesia, seperti musik berirama. Namun ia tidak mengerti, jangan khawatir. Orang Indonesia sangat ramah. Katja menghibur dalam bahasa Jerman. Namun kegelisahan Frida tidak mereda. Dirinya yang bahkan tidak bisa menyelesaikan kuliah, apa yang bisa ia lakukan di negara asing ini? Setibanya di Jakarta, Katja membawa Frida kembali ke tempat tinggalnya, sebuah kamar kos kecil yang